Nah, selanjutnya kita akan bicara perencanaan dimensi bangunan pengolahan air limbah ya. Nah, untuk pengolahan yang secara fisik dulu ya. Pengolahan secara fisik terutama pakai screening ya. Atau pakai screen. Screen itu kan anu ya. Screen itu berarti sesuatu yang memiliki screen itu apa ya? Screen itu kan penyaring ya bahasa Inggris bahasa Indonesianya ya. Tujuan utama adalah melakukan penyaringan untuk melindungi pompa, pipa atau peralatan mekanik lainnya agar tidak terjadi clogging atau penyumbatan ya. Karena kalau terlalu banyak padatan masuk ke dalam unit pengolahan kita, clogging akhirnya tidak bisa berjalan nih unit pengolahan kita nih. Makanya perlu ada screening dulu di awal. Unit ini akan menyisihkan komponen padat dengan ukuran yang besar, seperti dahan, ranting, kayu, sampah, dan lain-lainnya. Penyaringan biasanya diklasifikasikan menjadi dua ya, saringan kasar dan saringan halus. Ya. Kalau saringan kasar biasanya pakai bar screen, sedangkan kalau saringan yang halus kayak pasir-pasir seperti itu kita biasanya pakai grid chamber. Ya, faktor desain saringan pada saat pencucian manual dan mekanik. Pencucian manual seperti apa ya? Pencucian manual berarti ada SDM ya, suruh ngambil bersihkan gitu ya, screen-nya dibersihkan ya. Nah, kalau pencuciannya secara manual itu harus diperhatikan kecepatan. Kecepatannya tentu lebih lambat dengan pencucian mekanik ya. Kalau pencucian mekanik bisa lebih cepat ya. Kalau mekanik dia berarti ada mekanisme apa misalnya kayak ada apa namanya, ada conveyor belt-nya gitu ya, ada yang untuk narik padatannya, jadi dia bisa bersihkan sendiri. Nah, ukuran barnya ada standarisasinya, kedalamannya, jarak antar barnya, jarak antar apa namanya screen-nya itu ya, bar screen-nya itu, slope-nya, kemiringannya ya, allowable head loss ya, yang diperbolehkan kehilangan tekanan itu seberapa. Nah, kalau ini adalah 150 mm. Nah, kalau head loss kan satuannya ya, satuan panjang ya, maksimum head loss-nya berapa dan seterusnya. Nah, ini ada faktor desainnya. Nah, kalau penyaringan screening, perhitungan kehilangan tekanan bagaimana? Head loss-nya ya. Yang pertama kita perlu tahu adalah faktor bentuk batang, faktor Kirchner ya. Ini ada satuannya ya, bisa dibuka ya. Yang kedua W, lebar atau diameter batang. D, jarak bukan antar batang. Yang berikutnya adalah velocity head. Velocity head itu kecepatan pada head ya, pada tekanannya berapa. Tinggal dimasukkan rumusnya maka akan bisa tahu berapa kehilangan tekanan. Ini untuk bisa sesuai dengan ini ya tadi ya, allowable head loss sama maksimum head loss-nya. Kita bisa mencari dari sini persamaan ini. Kemiringannya tinggal dimasukkan sin theta ya, tetanya berapa. Jadi nanti kita tentukan dulu nih manual atau mekanik nih desain kita. Oh, mekanik, maka kemiringannya bisa sampai 85% ya. Kalau pencucian manual itu maksimal 60%. Nah, nanti di rumusnya berbeda nih, masukannya kan ya, tinggal sin tetanya berapa. Faktor bentuk batang ya, tadi ya disampaikannya. Untuk sini faktor bentuk batang, betanya. Kalau persegi panjang dengan sudut tajam, itu maka faktor batangnya 2,42. Kalau persegi panjang dengan pembulatan di depan 1,83. Persegi panjang dengan pembulatan di depan dan di belakang ya 1,67. Kalau bentuknya lingkaran 1,79. Nah, kalau bar screen jumlah batangnya. Nah, menentukan lebar saluran pertama jumlah batangnya berapa, tebal batangnya berapa, jarak antar batang berapa. Nah, nanti kita bisa masuk ke dalam rumus, maka kita bisa mengetahui berapa lebar salurannya. Nih. Untuk bar screen juga kita bisa mengetahui jumlah bukaan batangnya, lebar bukaan total, panjang batang terendamnya berapa, lalu panjang batang terendamnya, kecepatan air melalui bar screen. Ini bisa kita masukkan ke dalam rumus saja. Tidak sulit ya, tinggal masukin rumusnya agar asal diketahui saja apa yang mau kita cari ya. Nah, untuk velocity head-nya juga bisa dicari ya. Head loss-nya, kedalaman air setelah melalui bar screen, kecepatan aliran setelah melewati bar screen. Itu bisa diketahui juga.
Cepat saja ya nih ya. Nah, yang berikut adalah grid chamber ya. Kalau grid chamber itu dia seperti ekualisasi ya. Jadi ada masuk dan keluarnya. Secara hidrolis, grid desain untuk menyisihkan berdasarkan klasifikasi tingkat 1. Partikel discrete, kalau discrete itu berarti dia grid itu ya. Grid itu berarti pasir-pasir, sesuatu yang halus kecil gitu ya. Discrete, partikel discrete. Discrete itu yang memiliki agregat ya dengan diameter 0,2 mm dan spesifik gravitinya 2,65 dengan kecepatan aliran 0,3 meter per sekon. Ya. Intinya itu adalah untuk menyisihkan sesuatu yang ukurannya lebih kecil. Kalau bar screen kan karena ada barnya itu ya, karena ada batang-batangnya dia tertahan pada jarak antar dua batang tersebut kan ya. Nah kalau grid chamber ini ukurannya kecil-kecil ya. Oke. Bisa bentuknya seperti clarifier gitu ya, bisa bentuknya rektangular. Sorry. Ini rektangular, bisa bentuknya seperti clarifier gitu ya, ada yang cekung di tengah. Oke. Nah, ada aliran masuk ya, ada yang keluar. Ada papannya di sini. Nah, padatannya keluar dari sini nih. Nah, jadi aliran masuk, aliran keluar. Nah, ini ada dinding biasanya ya. Supaya dia kalau nggak masuk nggak langsung turun ke sini. Tapi ada tertahan dulu, baru dia mengendap dan seterusnya. Oke. Kurang lebih seperti ini ya, grid chamber ya. Banyak gambarnya. Ada yang bentuknya tuh kayak baffle-baffle juga ada ya. Tergantung ya desainnya. Nah, ini adalah ketika kita mau bikin grid chamber ya, ada hal-hal yang harus diperhatikan seperti head loss, kecepatan horizontalnya, dan waktu detensinya. Waktu detensinya sekitar 45 sampai 90 menit. 90 detik, sorry ya. Nah, ada juga yang aerated grid chamber. Kalau disebut aerated berarti dikasih udara, air ya. Teraerasi ya. Kalau ED itu kan berarti D kan ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya teraerasi maksudnya ya. Jadi grid chamber ini dikasih air. Pada pengolahan air limbah berskala besar terdapat kecenderungan untuk menggunakan grid dengan sedikit modifikasi menjadi aerated grid chamber. Turbulensi terbentuk dengan menginjeksikan udara ke dalam air limbah yang melewatinya. Aerated grid chamber memberikan manfaat yang lain, yaitu jika air limbah yang datang bersifat anaerobik, maka aerasi dapat meningkatkan harga DO sehingga air limbah dapat dalam kondisi aerobik. Ya. Ini kalau kriteria desain aerated grid chamber-nya ya. Parameternya misalnya ini tadi dimensi panjang, lebar, dan luas ya. Panjang, lebar, dan kedalaman. Panjangnya berapa? Panjang itu 7,5 sampai 20 meter. Lebarnya 2,5 sampai 7, kedalamannya 2 sampai 5 meter. Kecepatan horizontalnya 0,6 sampai 0,8. Waktu detensi di aliran puncaknya ya. Aliran puncak itu berarti aliran ketika maksimum alirannya ya, debitnya itu sekitar 2 sampai 5 menit. Air supply per unit of length ya, berapa banyak airnya itu adalah sekitar 0,2 atau sampai 0,5 kubik per meter menit ya. Volume pasirnya, volumenya yang bisa kita terolah itu ada 0,004 sampai 0,2 meter kubik per 10 pangkat 3 meter kubik. Nah, pada aerated grid chamber, jika kecepatan horizontalnya aliran terlalu besar, maka pasir yang sudah mengendap akan terbawa kembali oleh aliran. Nah, oleh karena itu, kecepatan aliran horizontalnya harus diperhatikan ya, yaitu sekitar 0,6 sampai 0,8 meter per detik ya, kecepatan horizontal pada permukaan ya.
Hal ini menandakan bahwa kecepatan horizontal telah melebihi skor velocity partikel pasir ya. Skor itu kemampuan pasir untuk terbawa. Besarnya overflow rate dan skor velocity partikel dinyatakan dengan persamaan berikut ya. Jadi Vs atau skor velocity-nya atau pasirnya itu ya, itulah akar dari 40 dalam kurung massa jenis dari partikel dan massa jenis dari cairan per 3 kali massa jenis dari cairan kali G kalikan D. G-nya itu adalah kecepatan gravitasi, D itu adalah diameter. SO, nah, SO ini kecepatan ya, overflow rate-nya yang masuk awal ya. Itu adalah 1/10 kali G kecepatan gravitasi dikalikan 0,8, V viskositas kinematis ya. Viskositas itu ada dua, ada viskositas kinematis, ada viskositas absolut. Ini viskositas kinematis ya, kalikan 0,6 dalam kurung massa jenis partikel dikurangi massa jenis air per massa jenis air pangkat 0,8 dikalikan ru kali 1,4 ru-nya apa ya? Saya lupa, nanti saya coba cari lagi ya, saya lupa. Lalu untuk kecepatan horizontal juga bisa dihitung 8 kali K. K itu adalah konstanta yang tergantung pada bahannya. Untuk pasir 0,04, sedangkan tipikalnya 0,02 sampai 0,03. Ini berdasarkan dokumen Croft dan Eddy. Lalu S kurangin 1, di mana S adalah specific gravity particle. G kalikan D per F ya. Oh sorry, ini tipikal. Ini F-nya 0,02 sampai 0,3. Ini F-nya, sorry, bukan K ini tadi saya. Dalam kurung pangkat setengah. Bila kecepatan horizontal 0,75 feet per detik, maka bahan organik akan terendapkan. Nah, ini overflow rate-nya dan bilangan rate rule-nya ya. Juga bilangan fraud-nya ya, bisa dihitung. Itu dulu mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan.